Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Budi Purwanto dan pesan-pesan dari Challenge Suite. Video dengan topik bisnis model innovation in digital era. Pada kesempatan kali ini, saya memilih industri swalayan sebagai contoh penerapan inovasi model bisnis di era transformasi digital. Langsung saja saya masuk di tahap pertama. Tahap pertama itu mengapa industri transformasi digital. Kita tahu bahwa bersama bahwa perilaku konsumen saat ini sudah banyak yang berubah. Dulu orang berbelanja langsung ke toko, bahwa naik dan identitas yang dilakukan hanya dengan smartphone. Oleh karena itu, industri swalayan melakukan transformasi digital agar tetap relevan dan mampu bersaing. Beberapa bentuk potensinya misalnya di digital kan pakai model dan penghasilan. Ketiga, program loyalitas dan promosi yang berbasis data pelanggan. Jadi transformasi digital pada swalayan bukan hanya mengikuti tren, tetapi juga strategi untuk meningkatkan keuntungan, efisien, dan loyalitas pelanggan. Di tahap kedua itu, bisnis swalayan tradisional dan digital player di industri swalayan. Dalam kopi ini, kita membandingkan antara swalayan konvensional tradisional dengan swalayan digital player yang sudah bertransformasi mengikuti era digital. Ada 5 karakteristik utama yang harus dijelaskan, yaitu kan reach, domains, adaptability, customer interaction, dan service transformation. Saya juga menambahkan satu karakteristik tambahan, yaitu data utilization, karena ini menjadi kunci penting di industri retail era saat ini. Langsung saja, yang pertama itu market reach, jangkauan pasar. Swalayan tradisional memiliki jangkauan pasar yang terbatas pada era fisik di sekitar lokasi tokonya. Mereka hanya bisa melayani pelanggan yang datang ke toko. Promosi pun biasanya dilakukan secara konvensional lewat spanduk brosur atau dari mulut ke mulut. Kelemahannya, pertumbuhan pelanggan sangat tergantung pada lokasi dan jumlah cabang. Sedangkan swalayan digital player berbeda dengan pemain digital seperti mereka bisa menjangkau pelanggan di seluruh wilayah tanpa batas jarak. Melalui aplikasi atau website, pelanggan dapat berbelanja kapanpun dan dari manapun. Strategi digital marketing seperti SEO, social media ads, dan influencer campaign juga memperluas jangkauan pelanggan secara signifikan. Artinya, transformasi digital membuat jangkauan pasar bersifat nasional bahkan global. Yang kedua itu domain, kekuatan dan posisi pasar. Dari segi swalayan tradisional ini biasanya kuat di wilayah tertentu karena sudah memiliki pelanggan tetap, citra lokal, dan hubungan emosional dengan masyarakat sekitar. Namun dominasinya bersifat lokal dan terbatas. Saat muncul pemain digital yang menawarkan harga lebih murah dan layanan lebih cepat, pelanggan bisa dengan mudah beralih. Dan swalayan digital player memiliki dominasi yang lebih luas dan kompetitif karena didukung teknologi dan data. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan stok, harga, dan promo berdasarkan analisis pasar. Contohnya, Alphagift bisa menyanyi e-commerce besar dengan tayangan pesan hari ini, kirim hari ini.
Kekuatan dominasi mereka bukan lagi lokasi fisik, melainkan infrastruktur digital dan kemudahan akses pelanggan. Dan yang ketiga itu ada adaptability, kuat beradaptasi dari segi swalayan tradisional cenderung lambat beradaptasi terhadap perubahan tren. Contohnya, banyak toko yang masih menggunakan sistem kasir manual, pencatatan stok di buku, dan tidak menerima pembayaran digital. Jika muncul tren e-wallet terkiris, mereka perlu waktu lama menyesuaikan dengan atasnya sumber daya manusia dan teknologi. Sedangkan swalayan digital player memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Mereka cepat menanggapi perubahan perilaku pelanggan dan pembayaran hingga model promosi baru. Misalnya saat tren berbelanja, ada flash sale atau someday delivery muncul. Mereka langsung menerapkannya. Adaptabilitas ini membuat pemain digital lebih gesit dan dapat menghadapi disrupsi pasar. Dan yang keempat itu adalah consumer interaction. Dari segi swalayan tradisional, interaksi dengan pelanggan hanya terjadi secara tatap muka di toko. Meskipun hubungan personal bisa terjalin lebih kuat, tetapi tidak efisien dari sisi waktu dan jangkauan. Pelayanan pelanggan terbatas pada jam buka toko dan umpan balik pelanggan tidak tercatat secara sistematis. Bukan swalayan player, pemain digital dan teknologi untuk menciptakan interaksi dua arah yang berkelanjutan. Contohnya, yang pertama itu pelanggan bisa langsung chat customer service melalui aplikasi. Kedua, dapat notifikasi promo dan biasa berbelanja. Langsung. Interaksi ini membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih interaktif, cepat, dan personal. Selain itu, pelanggan dapat dilibatkan dalam proses inovasi melalui survei atau feedback digital. Yang kelima itu service transformation. Dari segi swalayan tradisional, layanan di swalayan konvensional masih banyak yang manual dan lambat. Contohnya, pelanggan harus datang ke toko untuk berbelanja. Kedua, terindikasi untuk membayar. Ketiga, tidak ada layanan pengiriman ke rumah. Kelemahannya adalah waktu dan kenyamanan pelanggan. Dan dari segi swalayan digital player, mampu mengubah layanan menjadi serba otomatis dan efisien. Contohnya, fitur self checkout dan kasir. Kedua, pemesanan online dan pengiriman instan. Someday delivery. Tiga, program loyalitas digital yang terhubung ke aplikasi pelanggan. Dengan layanan seperti ini, pelanggan bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja. Ini menunjukkan transformasi besar dari layanan manual menjadi digital service ecosystem. Terakhir, tambahan data dan mereka tidak tahu siapa pelanggan tetap, produk apa yang paling diminati, atau kapan waktu belanja tersebut. Akibatnya, keputusan bisnis sering diambil berdasarkan intuisi, bukan data. Sedangkan dari segi swalayan digital player, justru menjadikan data sebagai aset utama bisnis. Setiap transaksi, preferensi belanja, dan pola pembeli direkam, dianalisis dari data tersebut. Perusahaan bisa menentukan promo yang tepat sasaran, atur stok sesuai permintaan pasar, dan menentukan waktu promosi terbaik. Dengan pemanfaatan data, mereka bisa menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Itu saya masuk ke tahap ketiga, challenge ketiga, mendorong inovasi model bisnis. Ya, ada dua faktor utama yang mendorong inovasi industri swalayan. Yang pertama itu shifting digital customer behavior. Konsumen ini lebih suka belanja dari rumah dengan smartphone.
Mereka menginginkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas waktu. Dan yang kedua itu against novel technologies. Teknologi seperti big data, AI recommendation, dan digital payment buka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Contohnya, ada aplikasi Alphagive, Indomaret Point2 yang menggunakan aplikasi digital. Dan yang terakhir, challenge keempat itu IP inovasi model bisnis. Di sini jenis inovasi yang dipilih revenue model innovation, subscription model, dan digital advertising model. Model bisnis yang dirancang itu misalnya smart shop berbasis aplikasi atau website begitu. Deskripsinya itu karena sebagai platform swalayan digital yang menggabungkan konsep belanja, langganan, dan iklan digital berbasis data pelanggan. Pertama, subscription model. Pelanggan bisa berlangganan paket kebutuhan bulanan seperti sembako, air minum, produk rumah tangga. Barang dikirim otomatis setiap minggu atau bulan tanpa harus memesan ulang. Dan sistem ini memberikan kenyamanan dan loyalitas pelanggan yang panjang. Kedua itu digital advertising model. Vendor atau brand bisa beriklan di dalam aplikasi yang sistem target AdSense. Iklan disesuaikan dengan data belanja pelanggan. Contohnya promosi sabun yang muncul untuk pelanggan yang sering beli perlengkapan mandi misalnya. Dan pendapatan tambahan berasal dari biaya iklan digital tersebut. Jadi keuntungan model itu pertama meningkatkan retensi pelanggan karena sistem langganan. Terus yang kedua membuka sumber pendapatan baru melalui digital AdSense. Meningkatkan efisiensi operasional karena prediksi permintaan lebih akurat. Terakhir memberikan nilai baru value proposition, kenyamanan dan personalisasi. Jadi kesimpulannya itu transformasi digital pada industri swalayan bukan sekedar online, tetapi menciptakan ekosistem retail pintar yang pertama itu menggabungkan toko fisik dan digital. Terus yang kedua itu memberikan pengalaman pelanggan yang efisien, cepat, dan relevan. Dan yang ketiga menghasilkan data untuk inovasi berkelanjutan. Dengan inovasi smart shop, industri swalayan dapat tetap kompetitif di tengah disrupsi digital dan perubahan perilaku konsumen. Mungkin itu saja yang saya akan presentasikan. Kurang lebihnya, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.